Iya pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir di Ruang Psikologi hari ini dan masih ada Bu Siti dan Prita di sini. Ini ujung-ujung kamu nanya dulu nih. Berarti Prita nih sekarang udah mantap ya untuk ya jadi ketahuan kan? Ya, karena tadi konselingnya kan pranikah. Iya benar. Berarti kan dalam waktu dekat. Insya Allah benar. Berarti udah insya Allah udah berkomitmen ya dengan Adit. Tapi lirik-lirik nih di sosial medianya kayaknya mulai-mulai ada bisnis bareng ya dengan Adit. Iya benar. Jadi sebenarnya bisnis itu udah dari tahun 2016 ya. Aku sendiri terus tiba-tiba Adit kasih ide nih, yaudah kita fokusin yuk ke sini gitu. Jadi kita emang udah bener mantap juga di usaha yang ini gitu. Oke, apakah itu bentuk apa yang sudah saling trust satu sama lainnya sehingga juga berkomitmen untuk membangun bisnis berdua gitu, Bu Siti? Sebenarnya walaupun pasangan, berbisnis itu juga sebenarnya dua hal yang berbeda ya Bu Siti ya. Ketika antara ini ada hubungan emosional dengan bisnis. Ini gampang-gampang susah sebenarnya. Biar sekalian Prita dengar. Ini tips juga bagi yang punya usaha keluarga gitu ya. Bu Siti, ini bagaimana memanagenya kalau yang seperti ini, berbisnis dengan keluarga atau dengan pasangan ini? Oke, ya. Saya dulu kan pernah ya karena punya bisnis salon dan spa, dan sekarang udah saya tutup sih karena fokus menjadi seorang psikolog bio, dan S1 saya kebetulan juga di bidang klinis, S2 yang memang di bidang bio. Kalau bisnis dengan keluarga yang paling penting adalah dia harus tahu bahwa ini bisnis loh, ketika merugikan maka ya ditegur. Nah yang ditegur ini jangan sampai tersinggung karena bisnis itu yang susah sepertinya ya. Jangan begitu mau marah kan, ingat aku ini istrimu ya. Jangan seperti saya suami berani ya. Jangan kayak perkataan Nisa. padahal campur aduk deh gitu ya. Padahal salah gitu ya, merugikan perusahaannya itu oke, harus dari awal disepakati bahwa kita bisnis yang harus untung. Kalau ada hal-hal yang perilakumu adalah keputusanmu merugikan bisnis kita, maka aku nggak setuju ketika aku ngomong ya kamu jangan tersinggung. Nah hal-hal kayak gitu dari awal mungkin perlu dikomunikasikan sehingga ketika nanti dalam berjalannya bisnis berdua ini tidak terjadi konflik yang berakibat pada hubungan suami istri nantinya. Nah itu dia itu yang anu notice itu di sana. Kadang jangankan bisnis bersama, dari kantor ke rumah pun kadang suka ke bawah-bawah, apalagi nih bisnis bersama suka tercampur aduk nanti. Kayak Anda bilang tadi kan, begitu udah masuk masalah ingat tuh aku ini suamimu gitu ya. Udah kacau gitu ya. Jadi bagaimana memilah atau mungkin sekalian aja mungkin ketika dari terutama nih yang bapak-bapak ya, suami dari kantor mungkin ada masalah pekerjaan, nanti ketemu istri dan anak cuma jadi pelampiasan. Nah ini kan yang nggak sehat gitu ya. Itu salah satunya adalah permasalahan dalam meregulasi emosi ya tadi. Itu memang nggak gampang sih. Prakteknya memang nggak segampang dibilang, ngomongin gitu ya Bu Siti ya. Nah ini mungkin Bu Siti ada tips-tips lagi mungkin, terutama bagi bapak-bapak gitu ya, biar begitu emosi nggak kebawa ke rumah gitu Bu Siti. Seperti yang saya tulis juga beberapa waktu lalu lah ya, di beberapa slide dalam training saya gitu, ketika orang di rumah gitu ya udah fokusnya pada keluarga, fokusnya membangun komunikasi dengan pasangan dengan baik, fokusnya bagaimana memperhatikan anaknya, bertanya yang ringan-ringan, yang receh-receh, sudah makan belum, sudah ngerjakan PR atau belum gitu kan, atau mungkin pujian kepada pasangannya gitu, itu aja yang dibicarakan, sudah nggak perlu membawa masalah yang berat di suatu korporat gimana dia bekerja ke rumah. Nah diminimalisir banget, jangan sampai di perusahaan udah ngomongin wah target penjualan harus sekian, wah keuangan begini, di rumah yang diajak diskusi juga itu terus bisa mohon maaf ketika mau tidur gitu kan ya, ketika mau bermesraan dengan pasangan terus istrinya diajak dialog, utangku banyak kali mak aja nanti Jadi hilang mood ya. jadi moodnya jadi bad mood gitu ya, moodnya jadi jelek. Nah itu harus pandai memilah, dan saya pernah ada beberapa training itu yang saya ajarkan seperti ketika kita melerai benang. Jadi benang itu kalau sudah dilerai, ada kata dengan visualisasi biasanya dipanjangkan, ini adalah benang gitu ya,
dibuat lurus berdasarkan bayangan kita. Ketika sudah menginjakkan kaki di rumah, di depan pintu, benang yang tadi ada dari sini misalkan hitam, ini putih, hitam ini adalah masalah-masalah kantor, dipotong set. Ketika benang ini sudah dipotong set, kita fokus pada yang benang putih ini, di mana benang putih ini adalah untuk keluarga, dan sensasi-sensasi yang muncul juga itu ada beberapa tahapannya dalam training. Fokus pada keluarga yang membuat happy, karena beneran di pekerjaan itu marah aja bawaannya itu kan kayaknya ya bad mood tadi, bahkan senggol bacok Iya, betul. dan di rumah gitu kan kalau lagi ada masalah istrinya udah bener ngomongnya, tapi bisa jadi kayaknya Salah aja gitu karena ya. udah hatinya udah nggak enak berarti. Jadi memang para pekerja ini, terutama yang laki-laki gitu ya, memang harus dipilah. Kalau perlu mungkin gadgetnya yang kan sekarang apa-apa di gadget ini termasuk ada ada pesan-pesan yang bisa memancing emosi, handphonenya dipinggirkan. Jadi jalin komunikasi yang baik dengan istri dan anak. Baik Bu Siti dan Prita, kita berada di akhir segmen ini. Mungkin Prita ada yang mau disampaikan juga sama teman-teman, mungkin pemirsa di rumah, silakan Prita. Jadi Prita mau sharing dikit ya tentang testimoni yang aku rasain setelah ngobrol sama psikolog sama Ibu Siti. Itu benar-benar impactnya berasa banget di aku. Kita jadi satu sama lain tuh saling makin kuat gitu. Kita satu sama lain jadi tahu cara menghadapi emosi-emosi negatif itu kayak gimana, dan juga dengan langkah-langkah ke depan kita jauh lebih mantap gitu. Setelah kita sharing sama orang yang lebih kompeten di bidangnya, itu kita ketemu pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kita itu terjawab aja gitu. Jadi kita jauh lebih tenang, jauh lebih senang seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah sana nonton, kalaupun kalian ada nih terbersit mau ke psikolog, yaudah langsung aja. Jangan takut dengan embel-embel ke psikolog itu kalau kita tuh sakit mental, bukan. Bukan. Jadi mungkin bisa banget ya untuk teman-teman yang mau ke psikolog, langsung aja ke Ibu Siti, karena aku benar-benar udah ngerasain impactnya baik banget di aku gitu. Makasih Ibu ya. Susah senang itu sebenarnya bisa di-sharing dengan psikolog. Sedikit saja Bu Siti, ada yang untuk statement close di akhir segmen ini. Ya, terima kasih Ana. Pemirsa yang ada di Kota Padang dan Sumber gitu. Manusia diciptakan oleh Allah ada punya emosi, itu pasti, karena kalau masyarakat yang ada di Padang ini dibuat nggak ada emosi, itu malah tanda tanya, manusia nggak sih itu nggak ada emosi. Nah, emosi banyak sekali, ada emosi tadi yang memberdayakan dan emosi yang tidak memberdayakan. Ketika itu muncul dan mengganggu, maka yang nomor satu, terima saja, modifikasi, kemudian afirmasikan dengan kalimat-kalimat yang memberdayakan dan tentunya yang membawa kebahagiaanmu baik di dunia maupun di akhirat. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Siti, Sama-sama, psikolog cantik saya hari ini, dan Prita. Sukses terus ya. Kemudian kompak dan dengan segala permasalahannya dengan Adit. Semoga lancar sampai hari H. Dan terima kasih juga